Jika menuruti kehendak VOC Belanda, Keraton Kesultanan Yogyakarta seharusnya tidak terletak di antara Kali Winongo dan Kali Code seperti saat ini. Belanda menginginkan keraton yang akan didirikan Pangeran Mangkubumi itu jauh dari Keraton Kasunanan Surakarta, yakni di Surabaya, Jawa Timur. Namun Pangeran Mangkubumi dengan tegas menolak dan memilih lokasi keraton di Alas Bringjan atau di Desa Bringharjo, hingga berdiri Keraton Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat seperti sekarang ini. Berdirinya Keraton Yogyakarta tak lepas dari hasil perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Perjanjian itu dibuat untuk mengakhiri perang di wilayah Mataram, terutama pemberontakan yang dilakukan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa dan pamannya Pangeran Mangkubumi. Raden Mas Said mulai melakukan perlawanan sejak Keraton Mataram masih di Kartosuro. Ia ikut terlibat penyerangan Keraton Kartosuro pada tahun 1742 yang dipimpin Mas Garendi dan memaksa raja yang berkuasa, Pakubuwono II, harus lari ke Ponorogo. Atas bantuan Belanda, Pakubuwono II bisa merebut kembali Keraton Kartosuro, kemudian memindahkan keraton ke Solo dengan nama Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Bantuan Belanda itu tentu saja tidak gratis, bahkan diikat dalam Perjanjian Ponorogo tahun 1743. Perjanjian itu membuat Mataram kehilangan wilayah pesisir utara yang strategis, juga membuat Belanda makin menguasai kerajaan Surakarta. Perjanjian itu membuat Pangeran Mangkubumi yang merupakan adik Pakubuwono II kecewa berat karena Belanda secara de facto menguasai kerajaan selain wilayah Mataram semakin berkurang. Malam setelah Pakubuwono II menandatangani perjanjian tahun 1743, Pangeran Mangkubumi keluar dari keraton dan melakukan pemberontakan. Ia dan Raden Mas Said pun akhirnya bersatu. Pemberontakan itu membuat Belanda dan Keraton Surakarta terus mendapat tekanan dan ancaman. Perang ini juga berlarut-larut, bahkan ketika Pakubuwono II wafat pada 20 Desember 1749 dan digantikan putranya dengan gelar Pakubuwono III, perang justru semakin panas. Digantikannya Gubernur Wilayah Laut Timur Belanda Van Hohendorp oleh Nicolaas Hartink pada 11 April 1754, membuka lembaran baru. Nicolaas Hartink yang pandai berbahasa Jawa dan negosiator ulung langsung merancang perjanjian perdamaian untuk mengakhiri perang yang tak kunjung usai. Ia memanfaatkan momen pecahnya kekuatan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Nicolaas Hartink kemudian melakukan pendekatan kepada Pangeran Mangkubumi dan Pakubuwono III untuk berunding. Belanda dan Pakubuwono III sudah punya kesepakatan, tinggal melobi Pangeran Mangkubumi. Intinya, Mataram akan dibagi dua wilayah untuk Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi. Namun, perlu dibuat prinsip-prinsip yang lebih detail. Nicolaas Hartink dan Pangeran Mangkubumi kemudian bertemu untuk menjajaki dilakukan perjanjian dan perdamaian. Pertemuan itu terjadi di Desa Padagangan, Grobogan pada 12 September 1754. Pangeran Mangkubumi kemudian membangun pesanggerahan di Desa Giyanti untuk tempat perjanjian. Sekarang tempat itu bernama Dusun Kerten, Desa Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sebelum perjanjian Giyanti, Pangeran Mangkubumi dan Nicolaas Hartink kembali bertemu, kali ini di Pesanggerahan Giyanti pada 8 Februari 1755. Dalam pertemuan itu, Nicolaas Hartink mengajukan beberapa prinsip, di antaranya
Pangeran Mangkubumi tak boleh menggunakan gelar Sunan jika sudah menjadi raja. Keraton yang akan ia bangun tak boleh berdekatan dengan Keraton Kasunanan Surakarta. Nicholas Harting memilih Surabaya sebagai lokasi Keraton Pangeran Mangkubumi. Pertemuan berlanjut pada 9 Februari dan Pangeran Mangkubumi memberi tanggapan atas prinsip-prinsip Nicholas Harting. Pangeran Mangkubumi menandaskan prinsip-prinsipnya, antara lain, ia tak akan menggunakan gelar Sunan melainkan Sultan. Dia juga tak mau mendirikan keraton di Surabaya, tapi akan mendirikan keraton di wilayah Mataram. Nicholas Harting akhirnya mengalah, tapi ia sempat menawar agar keraton Pangeran Mangkubumi didirikan di Desa Giyanti, sehingga keberadaannya bisa meredam berkembangnya pemberontakan Pangeran Sambernyawa yang berpusat di Matesih sebelah timur Giyanti. Namun, usul itu juga ditolak. Pangeran Mangkubumi sudah mantap akan mendirikan keraton di wilayah Mataram. Kedua belah pihak akhirnya menemukan kesepakatan sehingga segera dilakukan perjanjian Giyanti, tepatnya pada tanggal 13 Februari 1755 di Desa Giyanti. Perjanjian yang berisi 9 poin itu menandai pecahnya Mataram Islam menjadi 2 wilayah dan 2 kerajaan, Keraton Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Perjanjian Giyanti juga sekaligus menjadi proklamasi berdirinya Keraton Yogyakarta yang dikenal sebagai Hadeging Nagari dalam Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat atau berdirinya negara Ngayogyakarta Hadiningrat. Berdasarkan perjanjian Giyanti, Pakubuwono III menguasai wilayah timur Kali Opak, sedangkan Pangeran Mangkubumi menguasai sebelah barat Kali Opak kecuali Banyumas. Setelah pembagian wilayah itu, Pangeran Mangkubumi bergelar Sultan Hamengkubuwono I, Senopati ing Ngaloga Ngabdul Rahman Sayyidin Pranatagomo Khalifatullah I ing Ngayogyakarta. Karena belum memiliki keraton, Sultan Hamengkubuwono I sementara tinggal di Ambar Ketawang, daerah Gamping, sebagai keraton awal sejak 9 Oktober 1755. Lokasi Keraton Yogyakarta kemudian dipilih, letaknya di Alas Beringan atau Desa Beringharjo yang berada di antara Kali Winongo dan Kali Jode. Tempat ini bekas pesanggerahan Pakubuwono II yang bernama Garjitawati. Pembangunan keraton dikebut dalam setahun. Pada 7 Oktober 1756, Sultan Hamengkubuwono I pun pindah ke keraton baru tersebut sebagai ibu kota. Itulah Keraton Yogyakarta sampai kini. Jika dulu Pangeran Mangkubumi menuruti keinginan Nicholas Harting sebagai perwakilan Belanda, maka Keraton Yogyakarta berada di Surabaya.